Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas pada hari ini. Pertama, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan kepada teman-teman terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada perkuliahan hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aura Salsabila dengan NIM 2300276 dan rekan saya itu Raden Hatimun dengan NIM 2308235. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya pada Raden Hatimun di Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tahapan perkembangan manusia. Nah, tahapan ini mengacu pada perjalanan hidup manusia dari masa konsepsi hingga kematian yang mencakup berbagai aspek fisik, psikologis, dan sosial. Nah, perkembangan manusia dapat dibagi dalam beberapa tahap utama yang telah diidentifikasi oleh berbagai para ahli psikologi, sosiologi, dan ilmu terkait itu. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan perkembangan manusia yang umum diterima. Pertama yaitu tahapan prenatal, itu bisa disebut sebelum lahir. Tahapan ini meliputi perkembangan yang terjadi sejak pembuahan hingga kelahiran. Dan menurut Erik Erikson, tahapan ini adalah tahapan yang sangat penting dalam membentuk dasar psikologis seorang individu. Yang kedua yaitu tahapan bayi dari 0 hingga 2 tahun. Pada tahapan ini mengalami pertumbuhan fisik yang cepat dan perkembangan kemampuan motoriknya. Nah, menurut Lev Vygotsky, interaksi sosial sangat penting pada tahapan ini. Dengan tugas berkembang dalam membentuk bahasa dan kognisi seorang bayi. Yang ketiga yaitu tahapan anak-anak dari usia 2 sampai 12 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan motorik yang lebih terampil dan perkembangan kognitifnya yang lebih kompleks. Nah, menurut Erik Erikson, berpendapat bahwa pada usia ini anak-anak berada pada tahapan inisiatif versus rasa bersalah, yang dimana mereka mulai mengembangkan rasa percaya diri atau rasa bersalah tergantung pada keberhasilan atau kegagalannya. Yang keempat itu tahapan remaja 12 tahun hingga 20 tahun. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat signifikan seperti pubertas, yang mencakup perubahan hormonal dan fisik mereka. Nah, menurut Stanley Hall, remaja adalah periode storm and stress yang dimaksud di mana remaja mengalami kebingungan sendiri dalam mencari jati dirinya. Yang kelima yaitu tahapan dewasa awal 20 hingga 40 tahun. Tahapan ini individu mencapai kematangan fisik dan emosionalnya. Nah, menurut Erikson menyebut tahapan ini sebagai intimacy versus isolation, di mana individu harus mampu membangun hubungan yang intim dan bermakna atau menghadapi isolasi sosial. Dan yang keenam yaitu tahapan dewasa tengah 40 sampai 60 tahun. Pada tahapan ini, individu menghadapi banyak perubahan fisik sosial dan psikologisnya. Nah, menurut Erikson menyebut tahapan ini sebagai generativity versus stagnation, di mana individu merasa perlu untuk memberi kontribusi kepada masyarakat atau merasa stagnan dalam hidupnya. Yang terakhir itu tahapan dewasa lanjut 60 sampai 70 tahun atau lebih. Nah, pada tahapan ini individu memasuki masa pensiun dan menghadapi perubahan signifikan dalam tubuh dan kehidupan sosialnya. Nah, selanjutnya itu Erikson menyebut tahapan ini sebagai integritas versus discipline, di mana individu merenungkan pencapaian hidup mereka dan menerima hidup yang telah mereka jalani. Nah, di sini tugas perkembangan adalah tantangan atau hal yang harus dicapai oleh seorang individu pada setiap tahap kehidupannya. Nah, setiap tahap perkembangan manusia memiliki tugas tertentu yang perlu dipenuhi agar seorang individu dapat berkembang secara fisiknya, kognitif, emosional, dan sosial. Nah, tugas perkembangan ini bersifat universal dan menyeluruh, meskipun di setiap individu
dapat menghadapinya dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman pribadi mereka. Nah, selanjutnya itu pemenuhan tugas perkembangan merujuk pada cara individu memenuhi tuntutan atau tugas yang ada pada setiap tahap kehidupannya. Nah, jika tugas perkembangan tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, individu akan melanjutkan perjalanan hidup dengan lebih siap dan mampu menghadapi tantangan di tahap selanjutnya. Nah, di sini ada menurut beberapa ahli yaitu Robert Havinghurst itu 1953. Havinghurst adalah salah satu tokoh yang pertama kali mengembangkan konsep tugas perkembangan. Ia mengungkapkan bahwa setiap tahap perkembangan manusia memiliki tugas yang harus diselesaikan. Nah, tugas-tugas tersebut meliputi pencapaian fisik, sosial, dan emosional yang harus tercapai pada usia tertentu. Nah, mungkin materi selanjutnya yaitu pemenuhan tugas perkembangan. Nah, di sini pemenuhan tugas perkembangan sangat penting untuk membentuk kesejahteraan psikologis dan sosial seorang individu. Nah, individu yang mampu memenuhi tugas perkembangan pada setiap tahap kehidupan akan lebih siap menghadapi tantangan hidup dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Nah, sebaliknya, individu yang tidak dapat memenuhi tugas tersebut mungkin akan mengalami frustasi atau kebingungan perannya gitu. Nah, atau kesulitan dalam menjalani hubungan sosial yang lebih baik atau hubungan sosial yang sehat dengan lingkungannya. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan tugas perkembangan, antara lain yaitu faktor biologis, yang kedua itu faktor sosial dan budaya, dan yang terakhir itu faktor psikologis. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang tugas perkembangan masa anak, masa remaja, dan masa dewasa. Tugas perkembangan adalah keterampilan atau pencapaian yang diharapkan pada setiap harapan perkembangan individu yang mendukung kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Tugas perkembangan anak pada masa anak yang umumnya mencakup usia 0 sampai 12 tahun. Tugas perkembangan terutama berkaitan dengan keterampilan dasar dan bidang fisik, kognitif, dan sosial. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Anak harus mampu menguasai keterampilan motorik dasar seperti berjalan, berlari, menulis, dan menggambar. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif anak. Mulai mengembangkan kemampuan berpikir konkret, belajar mengenali angka, huruf, dan konsep dasar lainnya. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Pada tahap ini anak mengembangkan hubungan dengan teman sebaya, belajar tentang kerjasama berbagai, serta mulai memahami konsep emosi. Selanjutnya, menurut Sandrock 2011, masa anak adalah periode penting di mana individu mulai membangun dasar keterampilan sosial yang kuat akan mempengaruhi interaksi mereka di masa depan. Yang kedua yaitu perkembangan masa remaja adalah pada masa 12 tahun sampai 18 tahun. Tahap transisi anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik yang signifikan. Perkembangan kognitif yang lebih abstrak dan pencapaian identitas. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Pubertas membawa perubahan besar dalam tubuh termasuk pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan perkembangan seksual sekunder. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Remaja mulai dari berpikir secara abstrak dan hipotesis. Menurut Piaget, mereka memasuki tahap operasi formal di mana mereka dapat berpikir dalam konsep-konsep yang lebih abstrak. Yang ketiga yaitu pencarian identitas. Menurut Erikson, masa remaja adalah tahap-tahap identitas kebingungan di mana remaja berusaha menemukan siapa diri mereka. Yang keempat yaitu kemandirian emosional dan sosial. Remaja mulai dapat mencari kemandirian dari orang tua dan berusaha membangun hubungan yang lebih dan dalam dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya yaitu tugas perkembangan masa dewasa yang memulai dari tahap 18 tahun sampai 40 tahun dan 40 tahun sampai 65 tahun.
di mana perkembangan ini yang itu perkembangan fisik, perkembangan emosional, perkembangan kognitif. Selanjutnya materinya yaitu pemenuhan tugas perkembangan dan implementasi dalam proses pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan tugas perkembangan sangat penting bagi perkembangan individu, terutama dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Tugas pembelajaran yang telah akan berhasil dapat membentuk landasan untuk mencapai yang lebih tinggi dalam kehidupan sosial, emosional, dan kognitif. Oleh karena itu, dalam pendidikan sangat penting untuk memahami tugas perkembangan pada setiap tahap usia agar proses perkembangan dapat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan tugas dan perkembangan yaitu satu, faktor biologis, perkembangan fisik yang mencakup kemampuan motorik dan kesehatan tubuh. Yang kedua adalah faktor sosial dan budaya, peran keluarga, masyarakat, dan pendidikan yang berperan dalam membimbing anak untuk mencapai tugas perkembangan mereka. Yang ketiga adalah faktor psikologis, kemampuan emosional kognitif yang berkembang seiring bertambahnya usia, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan sosial dan emosional. Implementasinya dalam pendidikan adalah satu, pendekatan kurikulum yang sesuai, dua, metode pembelajaran yang mendukung, tiga, lingkungan pendidikan yang kondusif, empat, peran guru dan orang tua. Mungkin hanya sekian materi dari diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.